Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Kali ini saya akan ngebahas Bitcoin dari sudut pandang struktur market dan juga potensial kedepannya itu seperti apa. Kalau teman-teman suka sama kontennya, teman-teman harus like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo semua, apa viewer baru di sini udah nonton video terakhir tentang di harga berapa sih saya akan akumulasikan Bitcoin? Ini video cukup bagus ya, cuplikan dari grup private kita. Yang mau join grup nanti di akhir video jelaskan. Kalau gitu langsung aja kita mulai analisis ya. Kita pertama ngeliat dari time frame weekly dulu ya. Ini coret-coretan dari update sebelumnya untuk grup member duluan. Bitcoin closing weekly candle di kisaran 31.300-an, which mean ini indikasi yang cukup bagus karena masih tertahan oleh struktur market. Walaupun saat drop minggu lalu melebihi terendahnya di bulan Juni 2021, tapi Bitcoin masih berhasil mereclaim area 31 ribuan untuk closing mingguannya. Kalau secara keadaan normal, drop di bawah terendah bulan Juni itu merupakan indikasi yang buruk. Tapi kemarin atau minggu lalu itu saya menganggapnya sebagai pengecualian karena peristiwa besar yang terjadi terhadap Luna dan USD dan juga berhasil kembali di atas supportnya. Sekarang kita melihat nih Bitcoin ada di bawah support. Untuk saat ini kita nggak bisa bilang ini buruk karena secara historical data pun kita ngelihat ini berkali-kali drop di bawah support tapi berhasil kembali lagi di atasnya. Jadi kalau ilmu technical analysis itu kita ngelihat secara historical data ya. Dan historical data itu cenderung terulang kembali. Berarti secara probability terbesar Bitcoin akan membuat buntut panjang juga dan closing di atas area supportnya yaitu di kisaran 31 ribuan. Itu probability cukup besar karena saat terjadi drop besar ini Bitcoin mampu naik sekitar 17% dalam beberapa hari aja. Apalagi dari yang harga sekarang ya, hanya butuh sekitar 2,5% sampai 3% untuk kembali mereclaim supportnya. Kalau dari time frame lebih rendah, ada banyak pandangan terhadap Bitcoin. Ada yang bilang ini merupakan inversa S yang sudah di breakout lalu dites kembali di sini. Ada yang melihat ini sebagai ascending channel dan juga ada yang melihat Bitcoin pada saat ini sedang terkonsolidasi aja. Jadi uniknya saat kita menganalisis chart itu ada banyak sekali pandangan orang yang berbeda. Tapi itu semua nggak penting. Saat kita di money market itu nggak penting benar atau salah. Yang paling penting adalah kita bisa mengambil kesempatan dan profit. Kalau teman-teman hanya sekedar benar dan nggak ngambil kesempatan atau bahkan nggak profit ya sama aja bohong dong ya. Dan juga karena view saya secara analisis ini masih bullish, memproyeksikan Bitcoin akan mereclaim lagi supportnya lalu terjadi pantulan seperti sebelum-sebelumnya, saya pun mengambil kesempatan atau mengambil posisi, yaitu posisi long dari harga 29.349,5. Ini harga rata-rata ya. Dan saya menargetkan untuk mengurangi posisi yang minimal itu di resistance atasnya atau di kisaran 31.300-an. Untuk midterm, view saya Bitcoin akan meretest kembali ke area 35 ribuan. Sekaligus itu juga bertepatan dengan Bitcoin institutional chart ada gap kosong di harga 35 ribuan. Beberapa teman-teman di sini udah ada yang tahu tentang Bitcoin gap, tapi yang belum tahu saya kasih tahu lagi nih ya. Jadi chart Bitcoin ini yang dipakai para institusi atau para whales besar memperdagangkan Bitcoin. Chart ini itu tidak termasuk waktu weekend. Jadi saat weekend closingnya itu berbeda saat opening weekdays, itu akan menimbulkan sebuah gap. Dan gap ini itu cenderung untuk terisi. Maksudnya terisi itu harganya akan kembali ke tempat di mana gap itu mulai terbentuk. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kapan sampai ke 35.000 lagi? Jawabannya simple. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Secara logika aja nih ya, kalau dia tahu dia akan jadi orang paling kaya di dunia.
Kita sebagai technical analyst ataupun trader mengambil kesempatan berdasarkan resiko yang terukur. Misalkan kita ngelihat potensial untuk entry masuk dengan menargetkan harga sekian. Nah, sebelum kita masuk itu kita harus mengukur seberapa banyak sih yang kita resikokan. Jadi secara analisis kita timbang-timbang kalau masuk market itu lebih untung atau lebih rugi. Kalau misalkan lebih untung ya kita akan masuk berdasarkan probability tersebut. Dan saya kasih contoh nih, contoh gapnya ya. Di tahun 2021 bulan Juli ini ada gap kosong. Gap kosong ini baru terisi sekitar 6 bulan, yaitu di bulan Januari 2022. Itu butuh waktu sekitar 6 bulan. Tapi ada juga gap yang cepat terisinya. Teman-teman mungkin ngelihat di sini ada gap yang kosong, lalu beberapa hari kemudian harganya meretes kembali gap tersebut. Di sini juga ada gap, keisinya di sini ada gap juga kosong, terisi di sini juga ada gap, terisi di sini, dan lain-lain. Itu ada banyak sekali. Ada gap kosong memang nih di kisaran 24 ribuan dan juga di 18.800. Cuman itu lain waktu, nanti kita akan bahas lagi. Kita harus ngelihat struktur market secara objektif karena nggak semua gap itu terisi. Probability sekitar 70-80%, berarti ada kemungkinan gagal 20% loh ya. Jadi kalau kita memperdalam technical analysis itu harga nggak bergerak satu arah. Jadi misalkan terjadi impulsive move atau pergerakan besar, pasti kita akan ngelihat harganya atau reaksi harganya itu kembali ke rata-rata dulu. Dan kalau dari time frame lebih rendah yaitu 1 jam, Bitcoin bergeraknya cukup curam nih ke atas. Mungkin beberapa dari teman-teman ngelihat ini membentuk patternnya. Dan ya, betul sekali, Bitcoin terlihat seperti membentuk rising wedge. Rising wedge ini merupakan pattern reversal atau pembalikan arah. Secara target, rising wedge ini menargetkan ke area harga 29.600 dan 29.300. Bertepatan di area tersebut ada support dari ascending channel ini. Pattern ini akan invalid ketika Bitcoin closing time frame hourly-nya dalam 2 candle ke depan itu di atas 30.800. Sekarang ini Bitcoin udah kelihatan mulai dari rejection kecil ya. Dari time frame rendah 31.300 ini menjadi resistance Bitcoin. Secara midterm, probability yang cukup besar terjadi adalah Bitcoin mereclaim lagi zona support di 31 ribuan dan potensial meretes ke kisaran 35.000 US dollar. Baiknya itu Bitcoin minggu ini harus closing di atas 31.000 karena kalau stay di bawah support itu akan sangat kurang bagus atau kurang menguntungkan untuk keseluruhan market kripto. Dan untuk saat ini Bitcoin dominance lagi cukup mendominasi pasar kripto, bahkan sampai breakout, yang artinya ini kita akan lebih untung saat holding atau beli Bitcoin daripada alternatif coin. Dan dari segi total market cap altcoin sekarang berada di kisaran good buying area. Ada beberapa altcoin yang sedang saya akumulasikan yang masuk ke portfolio investasi saya itu ada di grup ya. Ini grup private, kita setiap update minimal ngebahas 8 koin. Dan saya sharing juga koin apa saja yang sedang saya akumulasikan. Itu ada di video ini, bisa diakses di grup. Bagi teman-teman yang berminat gabung grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
dikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.